Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Mia Rahmania Zumarnis, NIM 14014192288, dan Sylvia Rahmawati dengan NIM 140141303, dan Hanif Dimas Handarumukti dengan NIM 14014193316. Di sini kami akan membahas tema atau bab prinsip-prinsip manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas. Menurut konsepsi lama, manajemen kelas diartikan sebagai upaya mempertahankan ketertiban kelas. Sedangkan menurut konsepsi modern, manajemen kelas adalah proses seleksi yang menggunakan alat yang tetap terhadap problem dan situasi manajemen kelas. Kalau secara umum, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, dan dapat serta memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu ada mengajar dan manajemen kelas. Kegiatan guru di dalam kelas mencakup dua hal pokok, yaitu kegiatan mengajar dan manajerial. Kegiatan mengajar dimaksudkan secara langsung menggiatkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan kegiatan manajerial kelas dimaksudkan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kegiatan mengajar antara lain menelaah kebutuhan peserta didik, menyusun rencana pembelajaran, yang ketiga menyajikan bahan, mengajukan pertanyaan, menilai kemampuan siswa. Lalu kegiatan manajerial kelas antara lain mengembangkan hubungan guru dengan peserta didik, memberi ganjaran atau penilaian dengan segera, mengembangkan aturan permainan dalam kelompok, penghentian tingkah laku peserta didik yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata tertib. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas antara lain: yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat, akrab, dan menunjukkan antusias akan lebih berhasil dalam melakukan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Guru dalam menggunakan kata-kata yang menantang peserta didik akan lebih meningkatkan gairah peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, bervariasi. Guru dalam menggunakan alat, media, dan gaya mengajar yang lebih bervariasi akan lebih memudahkan dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, keluasan. Keluasan guru dalam mengajar akan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang keenam, penanaman pada disiplin diri. Materi selanjutnya, aspek manajemen kelas. Aspek-aspek yang diperlukan dalam manajemen kelas menurut Johnson dan Bani antara lain: yang pertama, sifat kelas. Yang kedua, pendorong kekuatan kelas. Yang ketiga, situasi kelas. Yang keempat, tindakan selektif dan kreatif. Melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Tentunya manajemen kelas selain memiliki aspek-aspek tertentu juga memiliki fungsi. Nah, fungsi manajemen kelas dikemukakan oleh Eko Siswoyo dan Rahman dalam bukunya. Fungsi yang pertama yaitu memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam tujuan organisasi,
membantu individu bekerja sama dengan kelompok atau kelas, membantu prosedur kerja, dan merubah kondisi kelas. Yang kedua yaitu memelihara agar tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar. Nah, tentunya fungsi manajemen kelas ini sangat-sangatlah bagus ya. Selain memiliki fungsi, manajemen kelas juga memiliki beberapa masalah. Masalah manajemen kelas dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Munculnya masalah individual disebabkan beberapa kemungkinan tindakan siswa, seperti yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapat perhatian dari orang lain. Yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Nah, tentunya masalah-masalah ini sangat banyak ya yang nantinya akan dihadapi dalam manajemen kelas. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Masalah-masalah kelompok yang mungkin muncul dalam kelas yaitu yang pertama, satu, kelas kurang kohesif lantaran alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Yang keempat, membombong anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Membombong ini kayak seperti kita memuji dia gitu, memuja-muja dia atau membagus-baguskan dia gitu. Yang kelima yaitu kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap. Semangat kerja rendah, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru seperti gangguan jadwal, guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Nah, masalah-masalah ini tentunya akan selalu kita hadapi dalam memanajemen kelas. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru nantinya dapat memanajemen kelas dan meminimalisir masalah-masalah yang ada. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.